Selanjutnya kita bahas learning objective 3, yaitu penerapan metode gross profit untuk mengestimasi nilai ending inventory. Nah, kenapa ada metode ini? Jadi metode ini tuh digunakan untuk menggantikan proses perhitungan fisik inventory secara langsung. Kenapa digantikan? Jadi ada situasi di mana perusahaan ini butuh update kinerja atau mungkin bikin laporan yang itu entah per bulan, per 3 bulan, atau per semester, sehingga kurang praktis kalau misalnya harus menghitung fisik inventory secara terus-terusan gitu. Apalagi untuk perusahaan yang punya inventory beragam jenis dan juga jumlahnya sangat banyak. Makanya nilai ending inventory-nya itu bisa digantikan dengan kita mengestimasi aja nih, kira-kira pakai hitungan kita gitu, pakai metode gross profit. Tentu nggak asal, tapi berdasarkan catatan akuntansi saja. Tidak dibandingkan dengan menghitung fisik seperti yang disyaratkan oleh IFRS ketika mau bikin laporan keuangan di setiap akhir periode, itu wajib pakai metode perhitungan fisik langsung supaya bisa dibandingkan dengan catatannya. Cuman kalau untuk keperluan lain seperti update kinerja atau bikin laporan keuangan yang per bulan tadi, ya pakai saja estimasi. Dengan menerapkan metode ini, itu ada 3 asumsi yang perlu dipertimbangkan. Pertama, beginning inventory ditambah pembelian itu akan sama dengan total goods to be account. Total goods to be account ini kalau kita samakan dengan pembahasan kita sebelumnya berarti adalah nilai cost available for sale gitu. Nilai inventory yang tercatat di akuntansi kita. Kemudian yang kedua, barang-barangnya itu yang tersisa memang benar-benar dimiliki dan ada di perusahaan gitu. Karena kan kita nggak ngitung fisiknya nih. Kita estimasi pakai angka-angka berdasarkan data yang kita punya. Sehingga ya estimasinya nilai yang kita dapat itu ya emang benar-benar menggambarkan nilai inventory yang tersisa gitu. Terus yang ketiga, penjualan dikurangin dengan cost, dikurang jumlah beginning inventory, ditambah purchase itu akan sama dengan ending inventory. Ini prinsipnya sebenarnya sama aja kayak yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, contohnya ini ada data beginning inventory 60.000 euro, pembelian 200, buat at cost ini maksudnya nilainya ini adalah dihitung berdasarkan harga perolehan. Lalu selling price-nya adalah 280.000, berarti ini nilai penjualan. Selanjutnya ada informasi bahwa gross profit itu sebesar 30% dari nilai sales-nya. Nah, gimana nih menerapkan data ini untuk menghitung ending inventory? Yang kita mau cari kan estimasi nilai ending inventory. Pertama tentu untuk menghitung inventory, kita lihat begini inventory-nya 60.000, ditambah sama purchase tadi 200.000, maka akan menghasilkan goods available for sale, nilainya adalah 260.000. Lalu kita biasanya habis dapat cost of available for sale, itu kita ngitung ending inventory, ya kan? Nah, atau
Kalau di sistem perpetual udah ada rincian cost of goods sold. Nah, itu tinggal dikurangi sama cost of available for sale, didapat ending inventory, nanti ending inventory berdasarkan catatan dibandingkan sama fisiknya. Cuman di sini kita nggak tahu cost of goods sold-nya berapa, nggak tahu nilai ending inventory-nya berapa. Yang kita ketahui hanya ada informasi nilai sales dan juga nilai gross profit, which is kedua ini akan membantu kita untuk mencari nilai COGS. Karena kalau di laporan income statement, itu kan sales dikurang COGS sama dengan gross profit. Jadi kalau mau cari COGS ya berarti sales dikurang gross profit untuk dapat nilai COGS. Nah, karena nilai sales-nya itu adalah 280.000, kemudian gross profit-nya 30% dari nilai sales. Berarti kita kalikan 30% ini dengan nilai sales 280.000, maka gross profit-nya adalah 84.000. Sehingga kita bisa dapat sales at cost, atau ini adalah nilai COGS, yaitu 280.000 dikurang 84.000 sama dengan 196.000. Nah, kita udah dapat goods available for sale 260.000, kita juga udah dapat COGS 196.000. Sehingga bisa kita dapat nilai ending inventory, perkiraannya adalah 260.000 dikurang 196.000, sehingga 64.000 gitu. Nah, gross profit ini kalau informasi beginning inventory, purchase, sales, itu kan ada di catatan akuntansi perusahaan. Gross profit yang 30% ini yang nggak ada di catatan. Kita mengetahuinya bisa lihat data perusahaan, kebijakan perusahaan tuh pakai gross profit berapa persen sih gitu. Cuman yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah ini kita cari tahu nih gimana menghitung persentase gross profit. Persentase gross profit itu diterapkan dalam dua cara. Pertama, bisa persentase markup peningkatan. Ini itu persentase at retail or sale. Berarti ini harga jual. Berapa? Atau markup persentase on cost. Cost itu kan berarti harga perolehan kan. Nah, jadi teman-teman harus perhatikan dua tipe ini, jangan sampai nanti di soal bingung. Kalau misalnya markup at a retail or sale, berarti nanti persentasenya kita kalikan dengan jumlah sales-nya atau harga jualnya. Sedangkan kalau markup persentase on cost, berarti kita mengkalikannya dengan harga perolehan, which is itu adalah cost of goods sold-nya. Kalau mau diilustrasikan misalnya sales-nya $1.000, terus COGS-nya 800. Nah, di situ nanti kan kita dapat gross profit 200. Ini kalau mau kita kerubah ke persentase,
untuk sesuai dengan jenis ini. Nah, misal markup at sales itu berarti gross profit-nya berapa persen? Gross profit-nya itu kan 200, karena ini at sales, berarti kita bandingkannya sama nilai sales, yaitu 1000. Sama dengan 0,2 atau 20%. Sedangkan untuk markup on cost, itu gross profit-nya 200, kita bandingkan sama nilai cost-nya, yaitu 800. 200 bagi 800, 0,25. Berarti ini 25%. Nah, jadi hati-hati nih. Kalau misalnya menemukan soal terkait dengan metode gross profit ini. Kalau dia markup at sales, berarti 20% ini dikalikan sama nilai sales-nya. Kalau dia markup on cost, berarti 25% dikali sama cost-nya. Kalau misalnya teman-teman nih menjadi penjual, nah itu teman-teman kalau ditanya berapa gross profit yang kalian terapkan, kalian mau bilang yang mana? 20% dari harga penjualan atau 25% dari harga beli? Kalau mau memainkan harga psikologi ya, pasti yang kita sebut adalah yang 20% supaya apalagi yang didengar sama pembeli ya. Kalau investor, perusahaan jelas ngelihat margin yang lebih besar dong, yaitu yang 25%. Kalau pembeli ngelihatnya pasti nyari yang perusahaan tuh nggak ngambil untung banyak. Kalau kita bilang ke pembeli, kita ngambil untungnya 20% dari penjualan. Nah, itu pasti lebih dianggap baik sama mereka ketika kita bilang gross profit-nya, untungnya itu 25% dari cost gitu. Padahal sebenarnya nilainya itu sama, hanya presentasenya ini saja. Karena ini dibandingkan sama nilai sales, makanya jadi lebih kecil. Sedangkan yang ini dia dibandingkan sama cost, jadinya nilainya lebih besar. Karena perbedaannya sedikit kan, dari 200 ke 800. Lalu kalau mau ditelusuri juga penggunaan kosakata, ini kan ada at sama on. Kalau at berarti 20% ini nilainya ada di dalam sales. Jadi 200 ini tergabung dalam 1000 ini. Sedangkan kalau kata on tuh kan di atas ya. Berarti 25% ini nanti menjadi tambahan dari nilai cost-nya. 200 ini tidak ada di dalam cost, tapi nanti di markup, dinaikkan, jadinya cost ditambah gross profit 200 menjadi harga penjualan yaitu 1000. Mudah-mudahan paham ya. Nah, kalau yang ini adalah rumus yang digunakan ketika yang diketahui itu adalah nilai persentase markup on cost dan juga sales-nya aja yang diketahui. Padahal kalau markup on cost, kita harus mengalihkan persentase dengan nilai cost-nya. Yang diketahui malah nilai sales-nya. Jadi kita harus cari tahu nih, persentase gross profit dari sales atau markup at sales-nya. Nah, kalau kayak gitu kita pakai poin yang nomor 1. Lalu, untuk yang kedua ini, kalau yang diketahui adalah si
gross profit on selling price. Jadi nilai gross profit-nya itu berapa ribu dari selling price-nya, kemudian dibagi 100% dikurang sama nilai gross profit on selling price juga, nanti didapat persentase. Untuk markup on cost. Untuk contoh soal penerapan gross profit method, kita ambil exercise 9.15. Ada informasi terkait Zyder Corporation yang membutuhkan nilai estimasi dari biaya barang-barangnya yang rusak atau hilang akibat kebakaran pada tanggal 9 Maret. Nah, dari tanggal 1 Januari sampai 9 Maret, itu ada informasi pertama merchandise on hand pada 1 Januari, berarti ini begini inventory-nya. Kemudian ada data purchase, trade in, purchase return and allowance, dan ada data sales-nya juga. Sales-nya itu termasuk di dalamnya ada nilai markup atau gross profit sebesar 33,1/3%. Ini 33,1/3% ya. On cost atau above cost. Dan secara total nilai sales-nya itu adalah 120.000. Berarti gross profit-nya itu adalah nanti nilainya 33,1/3% dari 120.000. Kemudian ada nilai barang sisa yang tidak rusak akibat kebakaran, ada 10.900, dan sisanya itu yang tadi terbakar dan rusak. Nah, kita diminta untuk menghitung nilai dari barang yang rusak tadi, karena nilai yang diketahui di sini adalah barang yang tidak rusak. Untuk yang A, untuk yang B sama, hanya saja bedanya di nilai gross profit. Markup 33,1/3%-nya itu adalah off sales. Oh ya, ini 33,1/3% on cost berarti bukan dikali sama 120, tapi dikali sama nilai cost. Yang B baru nanti dikali sama 120.000 persentasenya ini. Kita langsung jawab saja. Untuk menghitung inventory, prosesnya kan dimulai dari beginning inventory, kita punya persediaan awal berapa. Berdasarkan data merchandise on hand-nya 38.000. Lalu purchase, karena di sini ada informasi purchase, trade in, dan purchase return. Nah, itu berarti kita butuh mencari net purchase atau nilai pembelian bersihnya berapa. Purchase nanti ditambah sama trade in, terus dikurang purchase return and allowance. Kita beli barang tapi kita kembalikan, makanya nanti nilainya berkurang. Purchase-nya 92.000. Terus trade in 3.400. Purchase return 2.400. Kita jumlahkan purchase tambah trade in dikurang purchase return. Nah, ini net sales-nya. Lalu habis itu persediaan awal ditambah net purchase, nanti dapat cost of goods available for sale. Barang yang kita punya dan digunakan barang tersedia untuk dijual.
Stok awal ditambah sama pembelian. Nah, ini stok yang kita punya untuk dijual. Lalu, harusnya kan setelah cost of goods available for sale, kalau ada nilai COGS, itu kita bisa langsung kurangkan nih sama cost of goods available for sale, dapatlah ending inventory. Atau kalau yang ketahuan ending inventory ya, yang kita kurangkan ending inventory, dari cost of goods available-nya ini nanti dapat COGS. Cuma, COGS dan ending inventory-nya ini nggak diketahui. Jadi yang bisa kita lakukan adalah mencari nilai COGS-nya dulu karena kita punya informasi nilai sales dan gross profit. Kalau di laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, itu rumus pelaporannya kan sales, nanti dikurang sama COGS, didapat gross profit. Nah, kalau di soal ini yang ketahuan adalah sales dan gross profit-nya. Oleh karena itu, biar dapat nilai COGS, nanti sales-nya dikurang sama gross profit, nanti akan sama dengan COGS. Gitu. Oke. Kita tulis dulu. Untuk menghitung COGS, pertama untuk yang A itu kan markup-nya 33,33% dari nilai cost-nya. Sedangkan 30 yang kita punya informasinya adalah nilai sales, bukan cost. Karena COGS-nya yang baru mau dicari. Sehingga ini persentasenya harus kita konversi ke add sales, supaya bisa dikalikan sama nilai sales-nya. Caranya, sesuai rumus tadi, kita mau mencari gross profit berdasarkan nilai penjualan. Karena data yang kita punya nilai penjualan, makanya nanti persentase dari markup on cost-nya dibagi 100 ditambah markup on cost-nya lagi. Markup on cost-nya kan 33,33% dibagi 100% ditambah 30. Nah, hasilnya adalah 0,25%. Kita coba lihat. Oke, ternyata pembulatannya dia dapat 25%. Nah, ini persentasenya beda ya. Kalau markup gross profit on cost 33,33%, kalau markup gross profit at sales jadinya dari yang 33,33 jadi 25%. Baru bisa kita kalikan sama nilai salesnya. Nilai salesnya kan 120.000 berdasarkan soal yang ini. Baru bisa dapat tuh nilai gross profit-nya. Kita kalikan persentasenya sama nilai sales.
Seharusnya 120.000 dibagi 25 itu 30.000 ya. Cuman tadi kan 24, sekian itu kalau di Excel memang pembulatannya lebih ini ya, lebih teliti gitu. Kalau teman-teman jawab 120.000 dikali 0,25 atau dikali 25% hasilnya 30.000 juga kayaknya nggak apa-apa. Ini kita manut Excel aja. Nah, baru bisa dapat CLGS. Nah, udah dapat nilai CLGS-nya, kita masukkan lagi ke perhitungan awal. Dapatlah ending inventory. Barang yang kita punya, stoknya 131.000 dikurang sama yang sudah terjual, 90.002 dolar. Maka barang yang tersisa adalah 40.998 dolar. Masalahnya adalah gudangnya itu kebakaran, dan barang yang masih bisa diselamatkan ada inventory yang nggak rusak, undamaged, ada 10.900. Nah, maka inventory damage-nya, inventory yang rusak, tinggal dikurang ending inventory, dikurang barang yang masih bisa diselamatkan. Nah, sisanya itu adalah si barang yang rusak. Kita udah dapat nilainya ya untuk yang A. Selanjutnya yang B. Gimana kalau markup-nya itu yang persentasenya sama, tapi add sales? Karena persentasenya udah add sales, berarti kita bisa langsung nyari nih. Sales 120.000, gross profit 120.000 dikali 33,33%, hasilnya 39.996. Nah, dapat COGS 80.000 sekian ini. Lalu karena kita udah dapat cost of goods available for sale, jadi kita langsung input saja. Kalau belum dapat ya nanti prosesnya dari beginning dulu sama purchase. Cost of goods sold, cost of goods available for sale dikurang sama COGS yang udah kita dapat. Nanti dapat ending inventory.
Copy aja di sini. Lalu barang yang tidak rusak. Nah, inilah nilai barang yang rusak kalau misalnya gross profit-nya 33,33% dari sales. Nah, nilai sales itu kan pasti lebih besar daripada cost-nya kan, karena kalau nilainya lebih kecil berarti rugi, kalau nilainya sama ya berarti perusahaan nggak ada untung gitu. Kalau misalnya markup-nya at sales, jelas nanti dapat gross profit-nya lebih besar, karena nilai sales-nya lebih besar dari COGS. Sedangkan kalau markup-nya on cost, karena nilai cost-nya lebih kecil dari sales, ya berarti nanti nilai gross profit-nya juga lebih kecil. Sehingga untuk yang ini bisa kita lihat markup 33,33% ini nilainya nanti menghasilkan ending inventory yang lebih kecil daripada yang D. Selanjutnya, metode lain untuk menghitung ending inventory ada retail inventory method. Jadi, metode ini digunakan untuk menghitung nilai inventory, tapi pakai harga retail atau harga jual, sales price or retail price-nya. Padahal, dari sebelum-sebelumnya kita ngitung inventory, alurnya mulai dari beginning inventory sampai ending inventory itu kan pakai nilai cost. Nah, kenapa di sini pakai retail price? Karena untuk perusahaan-perusahaan retail yang punya banyak barang, itu untuk mengidentifikasi nilai cost dari barang yang terjual itu nggak bisa secara spesifik gitu loh. Misalnya ini barang yang terjual, yang udah keluar dari gudang, ini cost-nya kemarin yang mana ya? Karena kan barangnya pasti lumayan kecampur-campur. Jadi, sedangkan cost perolehan setiap barang yang spesifik, misal kita beli super mie 1 dos, itu beda vendor, bisa beda harga, misalnya kayak gitu. Sehingga kalau pakai retail price, jadinya lebih sama karena retail price kan kita ngejual barang biasanya pakai harga yang sama kan. Sepertinya asumsinya begitu ya. Nah, makanya nanti kita konversi nilai inventory-nya itu berdasarkan cost, kita konversi ke nilai retail atau harga jualnya. Nah, ada syarat untuk penerapan metode ini. Pertama, perusahaan harus mencatat total cost-nya. Total cost-nya tuh harus ada nilainya. Total cost berarti keseluruhan dari barangnya itu. Lalu juga ada nilai retail value atau sales value-nya dari barang-barang yang dibeli. Berarti ketika beli, perusahaan harus mencatat cost dan juga retail value-nya. Nah, itu nilainya harus ada. Yang kedua, total cost dan retail value dari barang tersedia untuk dijual, goods available for sale. Dan yang terakhir adalah nilai sales. Kalau tadi ini nilai retail value dari pembelian, kalau terus yang kedua ada goods available for sale. Nah, ini nilai sales berarti adalah
nilai dari barang-barang yang sudah terjual untuk periode tersebut. Nah, di retail inventory ini nanti ada dua metode perhitungan. Ada yang conventional method, dia mengacunya ke konsep LCNRP, dan yang kedua cost method. Oke, di gross profit method itu kita ada istilah markup at retail sales. Maksudnya adalah markup at retail atau harga jualnya. Kemudian ada markup on cost. Sedangkan di retail inventory method itu markup-nya atau kenaikannya itu hanya berdasarkan retail price-nya saja. Gitu. Jadi nggak ada markup on cost. Kita bahas satu-satu, misalnya markup yang di retail inventory ini contoh retail price suatu barang, katakanlah dia $10. Kemudian mau kita markup. Markup itu kenaikan, berarti misal kita jual barang 10.000, kemudian ternyata laku, jadi kita mau naikin harganya. Nah, itu markup-nya, kenaikan harganya itu markup on retail price. Kalau pakai kata-kata on, berarti markup-nya itu ditambah dari nilai yang mau dinaikkan, yaitu retail price-nya. Retail price-nya kan 10.000, misal kita mau naikin $5, jadi nanti harganya jadi 15. Nah, $5 ini adalah markup-nya, gimana kalau ternyata pada saat kita naikkan harganya $5 menjadi 15, dari $10 menjadi $15 alias markup $5, itu penjualannya melambat nih. Jadi kita mau menurunkan lagi. Nah, itu namanya nanti jadi markup cancellation. Misal kita mau turunin dari harganya yang sudah kita markup tadi 15, mau kita turunin $3, sehingga harga jualnya jadi 12. Nah, ini nama $3 ini adalah markup cancellation. Oke, ini kasus markup. Kalau markdown, misal dari $12 ini, kita mau turunin lagi deh jadi $7. Dari 12 menjadi $7. Nah, ini masih mengandung markup cancellation. Karena kan harga retail price-nya $10, sedangkan markup-nya itu tadi ada $5 dan baru di-cancel $3. Masih ada $2 lagi dong. Berarti kita ada markup cancellation lagi sebesar $2. Nah, ini udah pas nih $5. Sisanya itu berarti markdown-nya itu dari 10 harga retail aslinya kita turunin menjadi 7 kan. Berarti ada markdown $3.
Nah, kalau misalnya nanti kemudian kita naikin lagi menjadi $9 misal. Nah, itu nanti berarti markdown cancellation dari 7 kan menjadi 9 ya. Dari $7 ke $9 berarti markdown cancellation-nya adalah $2 gitu. Karena dari $10 turun kita markdown $3 menjadi $7, kemudian kita markup lagi menjadi supaya bisa jadi $9. Nah, markup-nya itu kan 2% tuh. Berarti markdown-nya tinggal $1 dari harga retail price-nya, yaitu 10.000. Nah, sehingga markup cancellation-nya itu bukan $2 tapi 1. Markdown $3, markdown cancellation $1. Oke, dah. Nah, untuk proses perhitungan retail inventory, nanti akan ada 2 kolom, karena kan tadi kita mau konversi nih dari cost ke nilai retailnya, supaya nanti bisa membandingkan retailnya ini kita bandingkan sama nilai sales dari barang yang terjual. Karena nilai retail yang di kolom ini itu merepresentasikan nilai goods available for sale, tapi sebesar nilai retail, bukan nilai cost-nya. Intinya ada 2 kolom. Nah, kan tadi ada 2 metode tuh, conventional method sama cost method. Bedanya apa? Kalau di conventional method, jadi di retail inventory method ini kita perlu mencari persentase atau rasio dari cost to retail. Rasio berarti ini membandingkan nilai cost nanti dibagi sama nilai retail. Nah, yang dibagi nilai yang mana? Yaitu kalau untuk yang conventional method adalah nilai goods available for sale setelah adanya markup dan sebelum dikurangi markdown. Jadi nanti 335.000 dibagi 500.000, maka nanti dapat cost to retail rasionya 67%. Kalau yang cost method, itu nanti nilai yang dibandingkan adalah nilai goods available for sale juga, cuman setelah keduanya, setelah ditambah markdown dan sesudah dikurangi markup. Kalau tadi kan nilai markdown-nya belum di-include-kan nih di goods available for sale sebagai pengurang. Nah, kalau di metode cost itu goods available for sale-nya yang dihitung adalah yang sesudah markdown dan sesudah markup. Jadi nilai yang bedanya nanti di sininya, di nilai retailnya. Karena markdown dan markup itu kan kalau di retail inventory method dia dikalikannya sama nilai retail kan, makanya di kolom cost-nya ini nggak berubah, nggak ada perubahan. Beda kalau sama gross profit ada markup on cost. Jadi nilai cost-nya 335.000 ini sama yang ini juga 335.000 kita bandingkan sama nilai goods available for sale berdasarkan retail value. Kalau di cost method 496.400, kalau di conventional method nanti 500, sehingga cost retail
cost to retail persentasenya itu konvensional method lebih kecil daripada cost to retail persentase, karena penyebutnya jauh lebih kecil juga. Oke, jadi nanti dari persentase ini kita bisa tahu nih, kan ini harga retail nih, alias harga pasarannya. Sedangkan inventory itu kita harus melaporkan sebesar harga perolehannya. Nah, dengan persentase ini kita bisa tahu berapa persen nih cost dari nilai retailnya. Kalau di sini 67% dari 496 berarti di nilai retail ini ada sebesar 335.000 nilai cost untuk goods available for sale. Nah, beberapa special item yang berkaitan dengan retail method. Method itu ada freight cost, purchase return, kurang lebih ada 7. Nanti dampaknya di perhitungan, ini aku tandain warna biru. Misalnya, kalau dalam perhitungan inventory kan kita mulai dengan beginning inventory, lalu ada purchase. Purchase itu harus net purchase. Kalau di sini freight cost, purchase return, purchase discount, and allowance itu akan mempengaruhi nilai purchase atau pembelian inventory-nya, sehingga kita harus menginclude-kannya juga dalam perhitungan. Kalau freight in, dia berdampak menambah nilai purchase di kolom cost, tapi untuk retail tidak. Kenapa ya? Karena freight in itu kan ongkos kirim. Jadi kita nggak bisa, kurang tepat kalau misalnya, kalau di konsep ini ya, dia mengajarkan kurang tepat, kayak ini freight in itu adalah nilai pengiriman barangnya, sedangkan di sini kita ibaratnya ini freight in sudah include dalam purchase, nilai purchase, tapi in retail value, which is itu harga pasarnya nggak mungkin belum mempertimbangkan biaya-biaya pengiriman kan. Makanya di sini 0 freight in-nya. Kemudian kalau purchase itu di cost dia mengurangi. Nah, di sini di kolom retail juga dinilai tapi berdasarkan nilai retailnya. Begini inventory berdasarkan cost misalnya 1.000, tapi pada saat dinilai ternyata ini nilai pasarnya adalah 1.800 gitu. Ini harga perolehan, ini nilai pasar. Selanjutnya freight cost sudah, purchase return. Kalau transfer in itu transfer barang antar departemen. Misal ada satu perusahaan, dia punya departemen A yang berproduksi untuk memproduksi terigu yang dijual juga untuk pasaran. Terus departemen B dia bikin super mie yang dijual juga untuk pasaran. Nah, bikin mie itu pasti butuh terigu juga kan. Nah, kalau dia dapat terigunya dari departemen A, which is masih dalam satu perusahaan, nah itu perlakuannya nanti sama kayak pembelian-pembelian pada umumnya, nanti menambah nilai purchase. Terus kalau ada freight in ya juga menambah, kalau ada purchase return ya berarti dikembalikan, kayak gitu. Prinsipnya sama kayak purchase pada umumnya untuk di kasus perhitungan ini. Lalu ada normal shortage. Sini ada nggak ya? Oh nggak ada. Oh ada ini. Nah, kalau normal shortage alias ada kerusakan misalnya pencurian, barang kurang, segala macam yang itu normal. Nah, itu
dianggap normal nih sama perusahaan-perusahaan retail, sehingga tidak perlu mengurangi nilai inventorinya. Beda kalau sama yang abnormal shortage kayak banjir, gempa bumi, kebakaran, dan lain-lain, itu dia anggap abnormal sehingga perlu dikurangkan dulu nilainya. Kalau di sini nilainya 1.200 secara cost, kalau secara retail nilai inventory yang rusak ini karena adanya kejadian yang abnormal tadi adalah kalau dijual sebenarnya lakunya 2.000. Nah, ini harus dikurangi. Lalu abnormal sudah employee discount. Employee discount ini lebih nanti ke bagian sales. Dia bakalan mengurangi goods available for sale. Karena kan kita ngejual barang yang sudah terjual ada diskon. Nah, itu employee discount-nya nanti di sini menjadi pengurang. Sedangkan normal shortage juga menjadi pengurang. Catatan tambahan di sini biasanya kalau mencatat barang yang terjual atau sales, itu kan ada 2 metode tuh di pelajaran accounting account receivable. Misalnya itu ada gross method sama net method yang berkaitan dengan penjualan diskon. Nah, kalau gross method itu pada saat menjual, kita kan tidak mengurangi nilai sales-nya dengan sales discount. Baru nanti pada saat benar-benar diskonnya keambil baru dicatat. Beda kalau sama metode net itu nilai sales yang dicatat ketika ada transaksi penjualan itu udah harus dikurangin dulu sama nilai sales discount. Nah, itu kalau misalnya metode gross berarti nggak ada dampak. Untuk kalau misalnya ada informasi sales discount, tapi perusahaan pakai metode gross ya nggak ada dampak sales discount di sini. Cuman bedanya kalau nanti metode pencatatan sales-nya yang berkaitan dengan diskon perusahaan pakai net method dan ada informasi sales discount, nah teman-teman harus menambahkan dulu supaya sales-nya ini menjadi yang tertampil di sini adalah gross sales gitu. Mudah-mudahan paham ya. Nah, contohnya di sini itu net markup, net markdown. Oh, ini berarti dia pakai conventional method. Kita membandingkan nih nilai cost-nya, ada nilai cost dari barang tersedia untuk dijual. Jadi sampai sini itu adalah perhitungan barang tersedia untuk dijual. Nah, kalau pakai conventional method kan tadi yang rasionya diambil dari sebelum net markdown. Jadi 28.900 dibagi 65.800. Hasilnya ini 43,9%. Cuman ini kan baru yang didapat adalah rincian nilai dari barang tersedia untuk dijual. Sedangkan yang mau kita cari adalah ending inventory-nya. Karena kita punya data sales, which is sales itu adalah nilai dari barang yang sudah terjual. Kalau barang tersedia untuk dijual dikurang barang yang terjual kan dapat tuh ending inventory. Cuman di sini ending inventory-nya baru sebesar nilai retail, sedangkan kita harus melaporkannya sebesar nilai cost. Nah, informasinya di sini ada sales 36.000, kalau ada sales return berarti kan harus dikurangi dulu. Lalu employee cost segala macam, ini semuanya kita kurangkan sama total
goods available for sale nilainya 65.800 berdasarkan retail value. Kita kurangkan semua, hasil akhirnya itu dapat 27.200. Nah, ini baru ending inventory pakai retail value. Kan kita harus melaporkan ending inventory berdasarkan cost. Nah, disinilah kita pakai rasionya. Rasio yang bisa menilai nilai cost dari ending inventory berdasarkan retail value. Retail value itu kan estimasi harga jual dari barang. Kalau di laporan laba rugi itu ada sales dikurang COGS, nanti dapat gross profit. Nah, di bagian sales ini ada komponen COGS-nya, which is cost-nya. Nah, kita udah dapat presentasenya nih. Tinggal kita kalikan sama ini, jadinya cost yang ada di dalam ending inventory berdasarkan nilai retail itu ada 11.940,80 euro. Retail inventory method ini digunakan untuk menilai net income tanpa harus melakukan perhitungan fisik, terutama untuk keperluan laporan per bulanan atau per 3 bulan atau per 6 bulan gitu. Selanjutnya dia digunakan untuk mengontrol ukuran inventory yang tersedia supaya jangan sampai kekurangan, karena kan di retail inventory method kita tujuannya menghitung ending inventory kan, supaya tahu nilainya tuh sekarang berapa sih. Jadi bisa di-maintain tuh supaya nggak terlalu kurang. Jadi kita tahu, oh nilai inventory yang masih kita miliki itu berapa sih. Harus beli lagi nih berarti kalau misalnya sampai kurang. Sedangkan yang terakhir gunanya juga untuk regulating quantities, alias kita membuat kebijakan untuk kuantitas dari barang yang masih tersedia, which is jangan sampai kelebihan, jangan sampai kekurangan. Terakhir terus, insurance information. Ada catatan. Oke. Nah, ketika menerapkan retail inventory method, itu untuk perusahaan dengan departemen yang banyak, dampaknya kan tadi kita cost to ratio-nya membandingkan nilai goods available for sale antara nilai cost sama retail. Nah, itu nilainya mungkin pada setiap departemen bisa beda-beda. Jadi, untuk menerapkan retail inventory method, sebaiknya perhitungannya itu per departemen, gitu. Kita coba kerjakan contoh soal, exercise 9.22. Di sini ada perusahaan Mendes Boutique, ada laporan untuk sales, markdown, purchase, dan beginning inventory. Perintahnya adalah kita diminta untuk menghitung ending inventory pakai metode konvensional retail inventory. Di retail inventory method, kita kan membandingkan antara nilai cost sama retailnya. Jadi, kita buat kolom cost dan retail, lalu perhitungan inventory dimulai dari beginning inventory. Nah, di sini ada informasi beginning inventory at cost sama at sales price. Yang at cost kita masukkan di kolom cost. Kemudian yang retail 46.500. Selanjutnya, setelah beginning inventory, biasanya kan purchase. Nah, di sini purchase itu ada purchase dan purchase return. Nah,
purchase itu harus dihitung pakai net purchase sehingga nanti purchase return-nya mengurangi purchase. Jadi net nilai purchase-nya itu at cost-nya adalah 55. Lalu purchase return-nya yang at cost 2.000. Nah, ini net purchase-nya untuk cost 53.000. Untuk yang retail purchase nilainya ada 88. Kemudian return 3.000. Nah, net purchase untuk retail value 85.000. Lanjut, selanjutnya begini inventory ditambah purchase kan harusnya udah dapat nih goods available for sale. Tapi ada informasi markup dan markdown sehingga kita harus mengincludekan dulu. Cuman karena ini metodenya konvensional, berarti yang kita perlu cari adalah nilai goods available for sale plus markup-nya. Nanti markdown-nya menyusul. Markup-nya ini juga harus sebesar net markup. Net markup didapat dari markups-nya dikurang markups cancellation. Markup-nya itu ada 10.000. Oh, maaf, ini harusnya berdampaknya di kolom retail ya. Markup cancellation 1.500. Nah, ini baru kita jumlah. Oh, maaf. Begini inventory ditambah purchase, baru ditambah sama markup. Terus untuk yang kolom cost juga nilai goods available for sale before markdown-nya 83.000. Oke, selanjutnya kurangi sama net markdown. Markdown-nya ada 9.300. Markdown cancellation 2.800. Sehingga markdown-nya itu udah 6.500. Nah, ini udah kita bisa dapatkan nih nilai dari sales of goods available for sale.
Karena markdown berarti dikurangi. Nah, setelah itu kita punya informasi sales dan sales return, which is ini kan merepresentasikan nilai barang yang terjual. Kita udah punya nilai sales untuk barang yang belum terjual. Nah, itu sales barang yang belum terjual dikurangi sama sales barang terjual, nanti akan dapat ending inventory at retail. Baru nanti kita cari at cost-nya. Untuk sales itu kan harus sebesar net sales. Ada informasi sales dan sales return. Salesnya 95.000. Terus sales return 2.000. Net sales-nya adalah 93.000. Ada informasi lain? Sepertinya ada freight on purchase ya yang belum kita masukkan. Freight itu berarti dia menambah. Freight on ya? Oh ya betul. Freight on purchase ada 2.400. Bentar. Freight untuk purchase itu menambah nilai cost purchase-nya ya. Terus untuk freight on purchase, tadi seperti yang dijelaskan di konsep, dia nggak berdampak di kolom retail. Balik lagi, kita udah dapat sales of goods available for sale dan juga sales net-nya, maka kita dapat sales of goods. Oh bukan, ending inventory. Inventory at sales. Dengan cara mengurangkan nilai sales untuk barang yang belum terjual dikurangin sama barang yang sudah terjual, maka sama dengan barang yang masih sisa. Karena ini nilai barang sisanya baru dinilainya itu pakai sales, sedangkan yang kita harus laporkan pakai cost, kita harus nyari nih dari nilai ending inventory at sales ini berapa cost-nya. Nah, conventional method itu kan cost to retail rasionya didapat dari mana tadi? Nah ini nilai goods available for sale setelah ditambah markup sebelum markdown. Nilai cost-nya kita bandingkan sama nilai retail. Biar jadi persen, kita kali 100.
pakai Excel aja. Nah, jadi perbandingannya kalau berdasarkan rasio dari nilai sales itu ada cost sebesar 61.000 di dalamnya. Sehingga ini kalau kita mau cari ending inventory at cost, itu tinggal menjumlahkan saja ini. Mengalihkan antara ending inventory at sales dikali sama presentasenya. Nah, jadi ending inventory at cost-nya itu adalah $24.705 alias $24.705 ini adalah 61% dari ending inventory at sales yang nilainya 40.500. Selanjutnya, learning objective yang terakhir, kita akan bahas presentation dan juga analisis inventory. Presentation di sini adalah penyajian inventory di laporan keuangan. Berdasarkan standar akuntansi, beberapa pengungkapan yang disyaratkan terkait dengan inventory. Pertama, kebijakan akuntansi yang diadopsi dalam hal untuk mengukur nilai inventory itu apa, metode yang digunakan harus diungkapkan. Misalnya saja pakai weighted average atau FIFO, atau kalau kita belajar sebelumnya itu kan ada yang perusahaan pakai dua-duanya nih. Misal untuk yang produk A pakai weighted average, lalu produk B untuk FIFO. Lalu total carrying amount atau nilai buku dari inventories dan juga total buku dari masing-masing classification inventory juga harus diungkapkan. Oh, kita punya inventory secara keseluruhan nilainya segini. Lalu kita perlu mengungkapkan juga nih di laporan keuangan bahwa ada klasifikasi inventory misalnya merchandise, production supplies, raw materials, work in progress, dan finished good, itu nilainya masing-masing segini. Nah, itu harus dirinci. Lalu, carrying amount of inventories itu, carrying amount itu kan nilai buku. Nah, nilai buku dari inventory ini harus dilaporkan sebesar fair value less cost to sell. Selanjutnya, amount of inventories, jumlah dari persediaan yang diakui sebagai expense selama periode tersebut, juga harus diungkapkan berapa. Kalau poin 4 ini sepertinya COGS ya. Kan inventory itu barang persediaan yang kita punya. Nah, ketika dijual, itu diakui sebagai expense, namanya cost of goods sold. Itu nilainya berapa nih yang diakui sebagai expense. Kemudian poin yang kelima, kalau tadi nilai inventory yang diakui sebagai expense berapa, nah kalau yang poin kelima, itu jumlah penurunan inventory yang diakui sebagai expense. Ini kalau tadi kan langsung yang diakui sebagai expense berapa nih? Kalau ini lebih fokusnya ke lebih spesifik lagi nih angkanya, khusus angka penurunan. Jadi kalau tadi COGS mungkin yang ini tuh lebih ke kalau pakai metode COGS method ya, nilai COGS penurunannya tuh berapa? Atau kalau pakai akun lain kayak loss due to decline inventory to NRV, berapa nilainya juga harus diungkapkan dengan jelas gitu, dipisah, dirinci akunnya apa, nilai penurunannya berapa, lalu ini kan penurunannya nih, amount of any write down, dan juga amount of any reversal of write downs. Maksudnya jumlah dari
pemulihan penurunan nilainya. Kalau yang ini tadi turun, kemudian kan bisa pulih. Nah, pemulihannya tuh berapa? Itu yang nanti akan mengurangi yang sudah diturunkan tadi gitu. Ini kan yang penurunan nilai diakui sebagai expense. Kemudian ketika pulih diakui juga sebagai expense, tapi dia sifatnya akan mengurangi nilai expense penurunan tadi. Dan perusahaan juga perlu mengungkapkan nih hal-hal apa atau kejadian apa nih yang menyebabkan reversal atau pemulihan dari penurunan nilai tadi gitu. Lalu yang ketujuh, carrying amount of inventory yang itu dijadikan jaminan sebagai perusahaan tuh berapa sih kalau misalnya ada ya. Nah, beberapa analisis yang bisa dilakukan untuk menilai level inventory perusahaan itu ada dua, yaitu inventory turnover, perputaran inventory, dan juga average days to sales the inventory. Hari rata-rata untuk menjual inventory itu berapa lama gitu. Oke, inventory turnover ini dia mengukur jumlah berapa kali sih dalam rata-rata perusahaan itu menjual inventorinya selama satu periode. Misalnya di sini cara rumus mencari inventory turnover, kita membandingkan, kan ini kita mau nyari 1 tahun itu perusahaan bisa berapa kali jual inventory sih. Nah, itu tinggal berarti kita butuh nilai COGS, karena COGS ini merepresentasikan nilai inventory yang terjual. Lalu kita bagi sama average inventory. Nah, cost of goods sold-nya misalnya nilainya segini, average inventory didapat dari beginning inventory ditambah ending inventory lalu dibagi 2. Nah, hasil perbandingan antara cost of goods sold dan average inventory dengan cara dibagi ini menghasilkan bahwa perusahaan Tate and Lyle itu berhasil menjual inventorinya, kalau kita bulatkan berarti 4 kali dalam 1 tahun. Dari mulai dia masuk, dari begini inventory kan sampai kemudian bisa terjual, nah itu 4 kali. Nah, kalau tadi kita ngitung berapa kali, sekarang selama 4 kali terjadi dalam setahun tuh per kejadiannya kita butuh waktu berapa hari untuk menjual inventory kita. Nah, itu bisa langsung kita kalikan saja nih. Hasil inventory turnover, maaf bukan kalikan tapi bagikan ya. Jumlah hari dalam setahun tuh ada berapa? Kalau di sini pakainya 365. Ada juga di beberapa buku akuntansi itu hari dalam setahunnya ada juga yang 360. Nah, 365 dibagi 4 kali dalam setahun, ternyata per 1 kali putarannya itu perusahaan butuh waktu sekitar 101 hari atau kurang lebih 3,5 bulan ya. Oke, segitu aja videonya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video selanjutnya.